Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa Institut Islam Ambalulung Surakarta yang saya banggakan, mari kita lanjut perkuliahan kita yang kelima dengan membahas bab yang baru. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah dampak ilmu alamiah dan teknologi. Lagi-lagi kita berbicara teknologi. Bagaimana nanti dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap kehidupan kita. Kita mulai. Dampak ilmu alamiah dan teknologi yang dikembangkan manusia adalah dalam rangka mempermudah dan menyenangkan hidupnya. Jadi pendek kata, kita mengembangkan ilmu alamiah dan aplikasinya berupa teknologi itu dimaksudkan dalam rangka mempermudah dan menyenangkan hidupnya. Sehingga di pertemuan awal jangan sampai mahasiswa nanti justru mengharapkan teknologi, karena ilmu dan teknologi itu dikembangkan dalam rangka mempermudah dan menyenangkan hidupnya. Berikut yang akan kita bahas adalah dampak yang bersifat positif. Saya batasi, saya hanya membahas dampak ilmu alamiah dan teknologi dari sudut pandang yang positif. Saya tidak membahas dari sudut pandang yang negatif, karena kita ingin berpikir yang positif. Dampak ilmu alamiah dan teknologi nanti akan kita kategorikan atau kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap kebutuhan pokok. Yang kedua, dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap dunia industri. Yang ketiga, dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap dunia transportasi. Dan yang keempat adalah dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap komunikasi. Mari kita bahas satu persatu dari keempat kategori ini. Yang pertama, yaitu dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap kebutuhan pokok. Kita tahu semua bahwa kebutuhan pokok manusia itu adalah yang pertama berupa kebutuhan sandang, yang kedua berupa kebutuhan pangan, dan yang ketiga berupa kebutuhan papan. Apakah ketiganya terkena dampak ilmu alamiah dan teknologi? Mari kita bahas bersama-sama. Kebutuhan sandang. Apakah kebutuhan sandang juga kena imbasnya? Coba kita lihat. Ilmu alamiah dan teknologi telah banyak sumbangannya dalam bidang sandang. Andai kata tidak, barangkali kita masih hidup pada zaman purba, di mana manusia masih menggunakan kayu, kulit kayu, dan daun-daunan untuk menutupi tubuh kita. Bayangkan kalau ini terjadi, mahasiswa datang ke kampus hanya ditutup dengan kulit kayu dan daun-daunan. Ya, nanti kita khawatirkan banyak yang mendekat, lari mendekat, bukan lari menjauh. Mesin tekstil dapat mempercepat pembuatan tekstil. Sekarang banyak sekali pabrik-pabrik sandang, pabrik membuat tekstil, umumnya terbuat dari kapas. Karena kita hidup di tropis, biasanya tekstil
itu yang paling nyaman kita pakai adalah terbuat dari kapas. Namun bila ada kekurangan kapas masih dapat diatasi dengan pengadaan bahan-bahan sintetis, bahan-bahan tiruan. Cuma kelemahannya kalau kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sintetis atau tiruan, itu biasanya agak sulit untuk menyerap keringat. Maka saya anjurkan kalau Anda tinggal di tropis, pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang berbahan katun, yang berbahan kapas. Kenapa? Karena itu lebih mudah untuk menyerap keringat. Karena kita tinggal di tropis, itu biasanya banyak keringat yang bisa kita keluarkan. Lain kalau orang tinggal di tempat yang dingin. Namun apabila kita menggunakan bahan-bahan tiruan tadi, kelemahan pun juga masih bisa diatasi. Nanti diatasi dengan teknologi nuklir, itu dengan cara penyinaran atau radiasi. Yang kedua adalah kebutuhan pangan. Apakah pangan juga terkena dampaknya? Coba kita lihat. Memperoleh bibit unggul yang banyak produksinya dan banyak hasilnya, maksudnya melalui nuklir adalah contoh dari dampak positif ilmu alamiah dan teknologi. Jadi kita jangan terus hobi terhadap nuklir, karena dalam kondisi dunia damai kita tetap menggunakan teknologi nuklir dalam skala yang terukur. Nanti bisa kita lihat pada pertemuan-pertemuan berikutnya kaitannya dengan masalah nuklir. Contoh lain adalah mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian dan bioteknologi yang mampu memacu tumbuhnya daun, bunga, atau buah yang lebih lebat dan lebih baik. Jadi pendek kata, untuk melipat gandakan hasil pangan, maka kita membutuhkan teknologi. Tanpa ada teknologi akan sangat sulit sekali. Sehingga di negara-negara yang lahan tanahnya itu sangat sempit, biasanya masih mampu diatasi dengan teknologi. Kalau Anda lihat di Jepang itu lahan pertaniannya tidak begitu tinggi, tapi karena pemanfaatan teknologinya tinggi, maka bisa dibuat bersap-sap begitu. Jadi kalau menanam sayur bisa dibuat bersap-sap begitu, sehingga hanya dengan lahan kecil saja mampu memproduksi sayur atau buah yang cukup banyak karena teknologi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan papan. Tuhan telah memberi karunia kepada manusia berupa akal. Dengan akal ini manusia dapat menyempurnakan rumah tinggalnya. Semula orang-orang purba dulu tinggalnya di gua-gua, kemudian pindah ke pohon-pohon, karena di gua-gua mungkin diserang oleh binatang-binatang buas, akhirnya dia mencari tempat tinggal di pohon-pohon, kemudian berkembang lagi menjadi rumah di atas tiang penyangga, ya tadi dalam rangka agar tidak diserang oleh binatang buas. Dan lebih maju lagi, pada masa sekarang ini kita mampu membuat rumah tembok dengan penuh kenyamanan. Itu artinya dari waktu ke waktu budaya kita mengalami perubahan. Itulah manusia, karena manusia diberi akal lain dengan binatang. Sejak kemarin pada saat pertemuan awal itu di bab pendahuluan itu, yang namanya kebudayaan itu adalah hasil cipta karya manusia, karena manusia itu diberi akal sehingga hidupnya dari waktu ke waktu akan mengalami penyempurnaan lain dengan binatang. Bahkan manusia pada saat ini telah mampu membuat gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita pergi ke negara-negara yang sudah megapolitan, itu gedung-gedung pencakar langit sangat banyak sekali, seperti di New York, Tokyo,
kemudian Abu Dhabi itu, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali gedung-gedung pencakar langit. Untuk mencapai puncaknya, orang tidak perlu lagi meniti tangga, tapi cukup dengan menekan tombol mau menuju ke lantai berapa, langsung bisa teratasi. Jadi tidak perlu kita harus jalan kaki. Bayangkan kalau lantainya sampai lantai sekian puluh, itu nanti apa enggak kaki kita apa kuat kalau tidak ada teknologi. Cuma tetangga saya itu ya katrok, pernah suatu hari pergi ke rumah sakit hanya lantai 4, kemudian naik eskalator atau lift itu, wong jenenge ya wong desa. Kalau mau masuk ke lift, sandalnya dicopot. Nah, setelah sampai ke lantai 4, turun, gulai sandalnya. Nah, itu adalah orang yang teknologi berkembang dengan cepat, tetapi pikiran tidak mampu menjangkaunya atau kalah dengan perubahan pada teknologinya. Sehingga saya berharap pada mahasiswa jangan sampai Anda ketinggalan dengan teknologi. Dan teknologi akan selalu berkembang dan berkembang, sehingga kita harus bisa mengikutinya. Karena teknologi tadi kegunaannya adalah untuk manusia. Mari kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap dunia industri. Apakah dunia industri terkena dampaknya? Iya, membutuhkan berbagai macam barang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya, semua barang-barang yang dibutuhkan manusia itu dibuat sendiri secara sederhana. Jadi kalau dia misalnya membutuhkan pakaian, ya dia buat sendiri pakaian. Kalau dia membutuhkan makan tertentu, ya dia produksi sendiri. Tapi lama-kelamaan cara seperti itu akan sangat menyulitkan. Kemudian dengan kemampuan berpikir, manusia dapat menciptakan mesin-mesin untuk membuat barang-barang itu menjadi lebih baik dan lebih cepat. Teknologi lagi. Jadi dengan dibantu oleh mesin-mesin, kita mampu membuat barang lebih baik dan lebih cepat. Karena mesin itu memproduksi sesuatu yang sama dengan jumlah yang lebih besar atau lebih banyak, itu akan meringankan tugas manusia. Mesin-mesin hasil ilmu alamiah dan teknologi itu banyak membantu manusia dalam memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi kita dibantu oleh mesin-mesin untuk memproduksi suatu barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap transportasi. Transportasi juga, dunia transportasi juga terkena imbasnya, terkena dampaknya. Maka Anda mahasiswa, nah itu sangat terkena dampaknya di bidang transportasi. Bayangkan kalau misalnya masih tradisional, Anda rumahnya Wonogiri, kemudian datang ke Solo, ada jalan kaki, berangkat dari rumah subuh, nanti sampai ke kampus sudah zuhur, pulang lagi nanti sudah ada isya. Kalau tidak ada teknologi di bidang transportasi. Coba kita lihat bagaimana dampak ilmu alamiah dan teknologi terhadap transportasi. Ilmu alamiah dan teknologi telah memberikan sumbangan yang luar biasa dalam bidang transportasi. Misalnya mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Dengan kendaraan itu kita dapat mengunjungi saudara kita yang berada di kota lain yang hanya memerlukan waktu yang sangat singkat.
Jadi sekarang kalau Anda saudaranya banyak, dulure akeh, gak usah khawatir. Sing penting duit-duit. Walaupun dekat, nek ora duit biasanya ya males untuk berkunjung. Tapi kalau duit, walaupun jauh, ya dengan mudah mereka dapat mengunjungi saudaranya. Contoh tadi misalnya saudaranya tinggal di Solo, Anda tinggal di Sragen misalnya begitu. Solo Sragen 1 jam kalau naik sepeda motor. Tapi saudara Anda yang tinggal di Jakarta sama 1 jam juga akan nyampe. Ya antara jauh dan dekat sekarang yang penting duit-duit orang. Oke, sekarang kita ambil contoh yang real. Misalnya dari Surabaya ke Medan, jika dilakukan dengan kapal layar, saya kurang-kurang gawean ke Medan ke Surabaya atau naik kapal layar, kira-kira memerlukan waktu 1 bulan atau bahkan lebih. Percaya ya? Percaya malah tak membuktikan sendiri. Tetapi dengan pesawat terbang hanya membutuhkan waktu 3 jam. Jadi dengan pesawat terbang hanya butuh 3 jam. Padahal kalau naik kapal layar bisa 1 bulan atau lebih. Dulu ibadah haji itu sebelumnya juga ada yang by ship dengan kapal. Nah, sekarang sudah pemerintah tidak menyelenggarakan lagi. Sebab kalau dengan naik kapal pulang balik itu bisa memakan waktu yang sangat lama sekali. Sekarang semuanya harus pesawat. Bila kita menempuh perjalanan dari Malang ke Jakarta dengan pedati, tahu pedati, gerobak dan ditarik dengan sapi, memerlukan waktu 1 bulan. Percaya ya? Kalau nggak percaya mengatakan buktikan aja. Tetapi dengan bus Malang hanya butuh waktu 18 jam saja. Sekarang lebih ringkas lagi karena jalannya sudah jalan tol. Itulah teknologi. Bahkan pada saat ini manusia sudah mampu menciptakan pesawat ulang-alik untuk pergi dari bumi ke angkasa. Dengan cepat manusia bisa menuju ke angkasa. Itulah teknologi di bidang transportasi. Sehingga dengan harapan, dengan penemuan teknologi itu justru menambah keimanan kita. Waktu kecil saya dulu ketika dijelaskan oleh guru agama peristiwa Isra Mi'raj itu, akal saya nggak bisa menerima. Mosok dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kok hanya butuh waktu 1 malam. Lah sekarang dengan pesawat ulang-alik cepat sekali. Dengan pesawat F-16 saja yang markasnya di Madiun itu menuju ke Jakarta kan cuma berapa menit saja langsung bisa sampai Jakarta. Apalagi itu dengan pesawat ulang-alik dari bumi menuju angkasa luar, kecepatannya sangat tinggi sekali. Dan yang terakhir, ditanya singkat saja pada pertemuan yang kelima, kalau tidak salah, yaitu dampak ilmu alamnya dan teknologi terhadap komunikasi. Nah, ini yang kemarin saya ambil untuk tugas Anda. Itu saya terilhami dari ini, dampak ilmu alamnya dan teknologi terhadap komunikasi. Dengan penemuan radio, orang sudah dibuat mudah untuk mengikuti perkembangan dunia. Saya masih ingat ketika masih SD dulu, yang punya radio jumlahnya juga tidak begitu banyak. Sehingga kalau dulu misalnya ada siaran langsung bulu tangkis, All England itu zaman Rudiartono, atau mungkin siaran langsung sepak bola, karena belum ada TV ya disiarkan lewat radio. Padahal kalau disiarkan lewat radio penyiarnya ngapusi ya
ora ketok gul, padahal ora gul. Lain kalau televisi. Televisi di samping kita bisa mendengar suara dari reporternya, juga bisa melihat gul tenan koran. Tapi kalau radio misalnya penyiarnya ngomong gul padahal ora gul kan bisa ngapusi. Itu sudah luar biasa dengan adanya radio. Kemudian meningkat lagi dengan diketemukan televisi. Di samping kita dapat mendengar, juga bisa melihat. Awal ada penemuan televisi dulu cuma hitam putih, itu saja sudah luar biasa. Saya masih teringat dulu zaman petinju yang namanya Muhammad Ali begitu, saya masih SD tahun 70-an begitu. Begitu ada siaran langsung Muhammad Ali mau tinju, itu sak desa do moro datang ke tempat mereka yang punya televisi. Padahal televisinya cuma 12 inci dan hitam putih lagi. Tapi yang nonton ya lebih dari 500 orang. Nanti ambune keringetnya kecut-kecut ya. Itu zaman dulu. Nah, sekarang setiap keluarga punya televisi, televisinya gede-gede, bukan hitam putih lagi. Terlebih lagi dengan adanya komputer dan jaringan internet, orang dapat berkomunikasi dengan dan mencari teman ngobrol melalui dunia maya. Maka sekarang hati-hati, karena banyak sekali menimbulkan kriminalitas ketika orang mulai berkomunikasi dengan jaringan internet. Banyak orang ketipu, banyak orang itu dan lain sebagainya, sehingga hati-hati. Bahkan sekarang hoax ada di mana-mana karena bisa sesuatu diedit apik, diputar balikan menjadi jelek dengan mudah sekali, sehingga orang sekarang itu gampang sekali ketipu kalau tidak hati-hati. Maka pesan saya kepada mahasiswa, hati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena kalau tidak itu bisa jadi kita gampang sekali tertipu. Jadi menarik kesimpulan dengan cara mendapatkan suatu data yang tidak valid, maka kesimpulannya menjadi kesimpulan yang salah. Kemudian dalam bidang komunikasi massa, komunikasi massa baik melalui media cetak dan media elektronika berkembang luar biasa. Dulu yang namanya mau langganan koran itu saja sangat sulit sekali. Koran hanya ada di kota-kota, di desa itu sulit sekali didapatkan. Bahkan kalau ingin langganan sebuah media massa koran yang terbitan ibu kota, seperti misalnya koran Kompas, ya paling-paling kalau sampai ke Solo itu sudah sore. Tapi kalau sekarang dengan sistem cetak jarak jauh gampang, ketoknya berita ada di Jakarta tapi nyetaknya bisa di Solo, sehingga beredar di Solo pun juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi sama dengan yang beredar di Jakarta karena sistem cetak jarak jauh. Itulah teknologi yang berkembang sehingga memudahkan bagi manusia. Sekali lagi, jangan sampai kita mengharapkan teknologi. Televisi swasta sekarang banyak tumbuh di mana-mana, hampir setiap daerah, minimal setiap ibu kota provinsi biasanya punya stasiun televisi. Sehingga dengan stasiun televisi itu banyak sekali informasi dan hiburan yang kita dapatkan. Cuma yang saya tangkap televisi swasta itu terlalu banyak hiburannya, dan hiburan yang sifatnya gurauan itu terlalu banyak, sehingga sering sekali kita salah dalam menangkap. Mestinya yang kita cari adalah informasi, tetapi kita banyak mendapatkan hiburan-hiburan yang beraneka ragam dan sulit untuk kita filterisasi
mana yang baik, mana yang kurang baik. Dengan sistem cetak jarak jauh seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya koran ibu kota, maka dengan sistem jarak jauh, cetak jarak jauh, koran yang mestinya terbit di Jakarta bisa dicetak di Medan, bisa dicetak di Surabaya, bisa dicetak di Solo, sehingga cepat sekali berita itu tersebar kemana-mana. Akhirnya ketika kita mendapatkan berita, tidak lagi out of date, ketinggalan zaman, atau beritanya sudah basi, karena selisih dalam hitungan menit saja menjadikan kita mendapatkan suatu informasi yang basi. Itulah informasi. Saya ingat dulu yang namanya Pak Menteri Penerangan, dulu namanya Pak Harmoko, pernah ngomong bahwa information comes to our house without knocking the door. Informasi masuk ke rumah kita tanpa ketuk pintu. Apalagi sekarang zaman internet, Anda diam saja di rumah, asalkan dilengkapi dengan semua fasilitas teknologi informasi, Anda bisa memantau berbagai macam informasi, tidak hanya di kiri kanan, bahkan sampai seluruh dunia. Anda bisa memantaunya tanpa harus keluar dari rumah. Demikian juga sebaliknya, informasi dari dunia luar masuk ke rumah kita tanpa ketuk pintu. Ya toh, kan namanya informasi gelombang itu kalau masuk ke rumah kita kan tanpa assalamualaikum. Tahu-tahu kita di rumah sudah bisa menangkap semua informasi yang ada di tempat lain. Ini yang terakhir ini di dunia komunikasi ini, yang kemarin mengilhami saya untuk membuat tema dari tugas yang saya sampaikan, karena diilhami dengan perkembangan teknologi, utamanya teknologi komunikasi, lebih kita persempit lagi di bidang informasi yang berdampak luar biasa, utamanya di bidang pendidikan, sehingga saya menugaskan mahasiswa untuk membuat makalah dengan judul seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang ketiga yang lalu, yaitu pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Bla 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 yang pertama, variabel yang pertama adalah teknologi informasi, khususan teknologi informasi. Bla 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 yang kedua adalah dikaitkan dengan disiplin ilmunya. Apakah disiplin ilmu Anda tarbiyah atau ilmu pendidikan, apakah disiplin Anda dakwah atau ilmu komunikasi, apakah disiplin Anda ilmu syariah atau ilmu hukum, semua terkena dampak dari kemajuan teknologi, khususan teknologi informasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya tutup dengan sebuah cerita. Saya carikan dulu kira-kira yang pas untuk saya sampaikan, kira-kira nanti apa, coba saya carikan cerita-cerita dulu. Oke. Oh ya, ini menarik kesimpulan dari apa yang pernah saya sampaikan. Hati-hati, ini manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Ini dari materi yang pernah saya sampaikan sampai 5 kali pertemuan, ini bisa Anda pakai untuk rujukan. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Ada 3 jalan untuk mencari, menghampiri, dan menemukan kebenaran, yaitu ilmu, filsafat, dan agama. Ketiga-tiganya adalah institusi yang dipakai untuk mencari, menghampiri, dan menemukan kebenaran.
kesamaannya itu. Ketiga-tiganya sama-sama berusaha untuk mencari kebenaran. Tapi hati-hati, ada perbedaannya, sehingga nanti Anda dalam menggunakan jangan kebalik. Ketiganya memiliki persamaan, sama-sama mencari dan menemukan kebenaran. Apa perbedaannya? Perbedaannya ini, pada ilmu dan filsafat itu bersumber pada akal atau budi atau rasio. Jadi kalau Anda mencari dan menemukan kebenaran dari sains atau ilmu dan filsafat, itu dasarnya adalah akal. Mencari dan menemukan kebenaran dasarnya akal. Sementara kalau agama itu mencari dan menemukan kebenaran, itu dasarnya bersumber pada wahyu. Jadi kita tinggal mengikuti saja karena memang sudah ada wahyunya, gitu. Sehingga caranya gampang. Kalau ilmu itu Anda maido dhisik, ora percaya dhisik, baru percaya setelah dibuktikan. Tetapi kalau pada agama kebalik, Anda harus percaya dulu. Dengan percaya maka nanti menjadi lebih percaya setelah Anda buktikan. Sehingga jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Kalau agama itu dasarnya percaya dulu. Tetapi kalau ilmu itu dasarnya maido dulu. Orang percaya dhisik. Ini yang hati-hati. Racun itu katanya mematikan. Lalu ada ra percaya lalu diombe dulu. Nah, terus bablas. Itu artinya membuktikan sing ora nganggo akal. Jangan sampai seperti itu. Ya dibuktikan dengan dipakai hewan atau pakai kelinci percobaan. Karena diombeki kelinci ternyata kelincinya mati, ya berarti racun itu mematikan. Nek diminum manusia kira-kira ya tetap mati. Oke, coba kita tutup dengan sebuah cerita ini aja. Apa ini? Oh ya, ini saya tutup dengan sebuah cerita. Ada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Nanti Anda masuk golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah a man who knows and he knows that he knows. A man who knows, orang yang tahu, and he knows, dan ia tahu, that he knows, bahwa ia tahu. Orang yang tahu dan ia tahu bahwa ia tahu. Berarti ini adalah golongan yang paling baik. Paling baik. Orang yang tahu dan tahu bahwa ia tahu. Maka kalau Anda ketemu dengan golongan pertama, sebaiknya gimana sikap Anda? Ya, kalau Anda ketemu dengan golongan pertama, saran saya ini, follow him. Ikuti dia. Ikuti dia. Karena dia orang yang baik. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Misalnya kalau di sekitar rumah Anda, misalnya ada orang yang ngajinya sudah bagus, berarti dia tahu, kan begitu. Kemudian didaulat oleh tetangga-tetangganya untuk menjadi imam di masjid, dan dia bersedia, berarti orang yang tahu dan dia tahu bahwa ia tahu. Maka saran saya kalau ketemu dengan golongan yang pertama ini adalah follow him, ikuti dia. Bisakah jadi golongan pertama? Ya saya harapkan Anda bisa. Golongan yang kedua adalah a man who knows but he doesn't know that he knows. Orang yang tahu akan tetapi ia tidak tahu bahwa ia tahu. Nah, ini sering sekali. Kalau kita bertetangga, saya itu gampang karena saya tinggal di sebuah perumahan itu. Orang yang tahu tetapi dia tidak tahu bahwa ia tahu.
jan-jane pinter ngaji, kiwa tengene tetangga-tetangganya banyak yang nggak bisa ngaji, tetapi dia menang wae. Itu berarti golongan yang kedua. Jan-jane orangnya kaya, sugih, tonggo-tonggone dong melarat, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu untuk kesejahteraan kiri kanannya, maka dia termasuk golongan yang kedua. Orang yang tahu dan ia tidak tahu bahwa ia tahu. Maka kalau Anda ketemu dengan golongan yang kedua, apa ya? Ya, saran saya kalau Anda ketemu dengan golongan yang kedua ini, wake him up, bangunkan dia. Boleh jadi dia sedang terlelap dalam tidurnya. Wong pinter kok ilmunya tidak bermanfaat pada orang lain, berarti dia sedang terlelap dalam tidurnya. Seperti cerita saya tadi, dia pinter ngaji, semua kiri kanannya doraiso, tetapi dia tidak sama sekali tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan kiri kanannya. Maka dengan kata ilmumu dibutuhkan wong akeh, kowe kok meneng wae. Anda bisa memberikan masukan kepada orang yang bertipe golongan yang kedua tadi. Sekarang golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, a man who doesn't know but he knows that he doesn't know. Orang yang tidak tahu, akan tetapi ia tahu bahwa ia tidak tahu. Siapakah ini? Rata-rata mahasiswa masuk golongan yang ini. Orang yang tidak tahu, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak tahu, maka mereka ingin tahu. Itulah sebabnya mereka belajar. Salah satunya menuju ke Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Sehingga kalau saya ketemu dengan golongan yang ketiga, pasti akan saya indikan. Iya, sarannya motivate him, berikan dia semangat, berikan dia motivasi agar dia menjadi orang yang tahu. Karena tadi mereka adalah golongan orang yang tidak tahu, akan tetapi sadar bahwa ia tidak tahu. Maka kalau saya ketemu dengan kelompok yang ketiga ini, misalnya mahasiswa, saya melakukan ini, motivate him. Saya berikan motivasi dia bahwa nanti Anda ke depan itu akan menuju ke yang lebih baik. Kemudian golongan yang keempat. Golongan yang keempat adalah a man who doesn't know. Nah, ini kalau di rumah, kalau Anda tinggal di desa, tinggal di perumahan seperti saya, ini ketemu dengan golongan yang keempat ini. Oh, a man who doesn't know, orang yang tidak tahu. But he doesn't know, akan tetapi ia tidak tahu. That he doesn't know, bahwa ia tidak tahu. Tandanya pripun Pak? Nah, tandanya wong iki nyelekere. Wonge ora ngerti, nek dielingke rumangsane wis ngerti. Jadi biasanya tipene wonge nyelekete. Kita ngerti kan? Orang ngerti kok takon Pak RW. Man who doesn't know, but he doesn't know that he doesn't know. Nah, nek ketemu golongan itu kapan nih Pak? Nah, nek ketemu golongan yang keempat ini jangan angel tenan iki. Kalau dalam konsep manajemen yang saya pelajari, nek ketemu dengan orang yang tidak tahu dan ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu, itu kalau dalam konsep manajemen sering disebut dengan dead wood. Dead wood itu nanti bahasa Indonesia kan kayu mati. Kayu mati. Arep dienggo gawe reng ya ora iso, arep dienggo gawe usuk ya ora iso, nggo gawe cakak apa meneh ora iso. Ya paling-paling nggo gawe areng. Dead wood, kayu yang mati. Kapan Pak niku Pak? Ini throw him out. Wis buangan ya. Nah, gampang-gampangannya musuh muda jak nang dhuwur kretek Bengawan Solo.
Lah kata oke. Oke, enggak, ini cuma guyon saja. Baik, itu saja 4 golongan manusia. Mudah-mudahan Anda paling tidak berada pada golongan yang ketiga tadi. Ketiga tadi yaitu orang yang tidak tahu, akan tetapi ia tahu bahwa ia tidak tahu. Sehingga kalau saya ketemu dengan kelompok yang ketiga ini, biasanya saya berikan motivasi, saya berikan semangat kepada mereka biar nanti menuju menjadi orang yang golongan pertama, yaitu a man who knows, orang yang tahu dan ia tahu bahwa ia tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua mahasiswa. Akhir kata dari perkuliahan kita pada pertemuan yang kelima ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.